Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang analisis semantik pada mata kuliah teknik kompilasi, di mana analisis semantik ini adalah tahap ketiga pada tahap analisa setelah melakukan tahapan analisa leksikal, analisa sintaksis, dan analisis semantik. Ketika analisa itu di dalam tahap teknik kompilasi dikatakan dengan tahap analisa gitu ya. Sebelum melakukan sintesa nanti ya. Mungkin pertemuan video berikutnya nanti kita akan membahas tentang sintesanya, tentang optimasi code ya. Nah, apa itu dikatakan semantik gitu ya? Nah, di sini semantik analyzer itu proses ini merupakan proses kelanjutan dari proses kompilasi sebelumnya, yaitu analis leksikal, yaitu kita kenal scanning, atau analisa sintaksis, atau terkenal namanya parsing gitu ya. Jadi di sini dari tiga tahapan ini, dua tahapan ini adalah dilakukan duluan baru analisa semantik gitu ya. Terus bagian terakhir dari tahapan analisis adalah analisa semantik, yaitu berarti pelajaran sekarang adalah tahapan terakhir untuk analisa semantik. Memanfaatkan pohon sintaksis yang dihasilkan dari parsing. Jadi kita memanfaatkan nanti pohon sintaksis itu dari parsing gitu ya, karena tahapan sebelumnya kan analisa sintaksis ya, sintaks ya, baru ke tahap semantik gitu ya. Dari sintaks itu juga terkenal namanya istilahnya adalah parsing gitu ya. Terus proses analisa sintaks dan analisa semantik merupakan dua proses yang sangat erat kaitannya dan sulit untuk dipisahkan. Jadi dua analisa ini tidak dipisahkan. Kenapa? Ya karena tahapan pertama sama akhirnya awalnya sintaksis, yang ini baru semantik. Jadi tidak bisa ditukar ya, harus sintak dulu baru semantik. Itu urutannya pada tahap teknik kompilasi. Silakan dilihat nanti di alur bagaimana tahapan teknik kompilasi melakukan mulai dari tahap awal sampai akhir ya. Nah, ini contohnya. Kita punya penggalan atau program atau coding kita seperti ini. A sama dengan A plus B kali buka kurung C plus D. Ini kan sering kita buat dalam sintak program kan. Nah, seperti ini nanti dibuat nanti semacam uh, analisa semantiknya seperti apa gitu ya. Terus parser hanya akan mengenali simbol-simbol sama dengan plus kali ya dan lain-lainnya. Dia hanya mengenal simbol ini pada tahap sintaksis atau sintak. Nah, selainnya itu nanti yang melakukan adalah tahap semantik analisis atau analisis. Berarti kalau hanya sintaksis itu di simbol-simbol sama dengan plus ya dalam artian operator, berarti yang AB-nya ini nanti maknanya nanti tahap semantik analyzer ini nanti yang akan melihat apakah sesuai maknanya apa tidak gitu ya. Nah, untuk mengenali makna dari simbol-simbol tersebut, compiler memanggil rutin semantik. Namanya analisa semantik ini terkenal namanya rutin semantik gitu ya. Seperti itu. Terus untuk mengetahui makna, maka rutin ini akan memeriksa. Jadi untuk mengetahui makna dari program tadi ya yang sudah disintaks tadi, ada 5 macam yang dilakukan sama rutin semantik ini. Apa saja yang dilakukannya? Yang pertama itu adalah apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya. Ya, variabel-variabel yang kita gunakan dalam pemrograman itu, apakah variabel itu sudah didefinisikan sebelumnya. Kalau dulu kita itu deklarasi variabel ya, seperti itu.
Terus apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama? Dia akan nanti kecocokan. Contohnya kalau misalnya A di sebelumnya itu kita bikin integer, tapi dalam hal codingannya di bawah di blok programnya itu bukan integer, berarti kan tidak sesuai. Berarti tugasnya rutin semantik ini adalah untuk memeriksa itu. Kalau salah, nanti pada saat compile nanti akan ada instruksi sintak error gitu ya, seperti itu. Terus apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya dan seterusnya. Operan itu adalah misalnya A plus B itu ya. A itu adalah operan, plus itu adalah operator, B itu adalah operan. Nah, itu istilahnya nanti. Silakan nanti kita habis slide ini nanti kita membahas mana yang namanya operan, mana yang tidak gitu ya. Terus menggunakan tabel simbol ya, nanti menggunakan tabel simbol. Terus pemeriksaan bisa dilakukan pada tahap identifier, tabel display dan tabel block ya. Jadi ada 5 tugasnya rutin semantik itu. Nah, ini root semantic analyzer itu dia mengecek itu apa namanya berupa apa saja gitu ya. Memeriksa menggunakan nama-nama ya, yang berlaku adalah ada istilahnya namanya duplikasi sama terdefinisi. Apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari 2 kali? Pengecekan dilakukan pada bagian pengelolaan blok. Nah, ini juga apa namanya tugas pengecekannya sebuah rutin semantik gitu ya. Terus yang terdefinisinya itu apa gitu ya? Apakah nama yang dipakai pada program sudah terdefinisi atau belum? Pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali blok. Jadi dia akan melakukan pengecekan semua mulai dari definisi variabel ya yang kita gunakan nanti ya. Tapi dia tidak melakukan di blok gitu ya. Terus memeriksa tipe juga tugasnya rutin semantik adalah melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dan statement-statement yang ada. Misalnya, bila terdapat suatu operasi, diperiksa tipe operannya. Jadi kalau ada statement, dia akan melihat dari operannya gitu ya. Nanti ada kasih contohnya ya, biar lebih gampang memahaminya. Contohnya, ekspresi yang mengikut if ya, if itu kan suatu kondisi ya, yang nilainya adalah boolean, akan diperiksa tipe identifier dan tipe ekspresinya. Nah, kalau nanti kita menggunakan kondisi if, berarti akan melakukan tipe boolean. Habis itu nanti dicek nanti identifiernya apa dan tipenya apa gitu ya. Seperti itu. Terus bila ada operasi antara dua operan, maka tipe operan pertama harus bisa dioperasikan dengan operan yang kedua. Berarti A plus B, A itu kan operan, B itu kan operan. Jadi di sini operan B keduanya itu harus bisa dioperasikan dengan yang operan satu, kurang lebih gitu. Terus analisa semantik sering juga digabungkan dengan intermediate code yang akan menghasilkan output intermediate code. Intermediate code ini nantinya akan digunakan untuk proses kompilasi berikutnya pada bagian back end compilation. Jadi setelah nanti semantik rutin ini melakukan pekerjaan analisa, nanti baru namanya outputnya itu semacam intermediate code namanya ya, intermediate code ya. Nanti kita bahas juga nanti ya lanjutannya. Nah, ini contohnya intermediate code itu. Apa tugasnya intermediate code itu? Adalah dia memperkecil usaha dalam membuat kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin. Jadi tidak semua yang ada di analisa itu dimasukkan semua, tapi dia akan mana yang sama, mana yang tidak gitu ya. Jadi otomatis dia akan meringkas gitu ya, kurang lebih begitu. Terus lebih mesin independen, hasil dari intermediate code dapat digunakan lagi pada mesin lainnya. Terus proses optimasi lebih mudah dilakukan pada intermediate code daripada program sumber source program atau pada kode bahasa rakitan atau kode mesin.
Ya, dia sini lebih mudah katanya dibandingkan dengan yang kita melakukan menggunakan program source atau kode assembly dan kode mesin gitu ya. Terus intermediate code juga lebih mudah dipahami daripada kode rakitan, bahasa rakitan ya, atau kode mesin. Cuma dia kerugiannya dia melakukan 2 kali transisi, masuk kekurangannya. Maka waktunya dia akan lebih lama untuk eksekusinya, kurang lebih begitu. Nah, tugas seperti apa mengubahnya sebenarnya? Ini kita akan mengubah nanti dari uh, program seperti ini menjadi namanya notasi postfix ya, notasi postfix. Sebenarnya notasi bukan hanya notasi postfix ya, nanti juga ada notasi 3 tuple sama 4 tuple ya. Tapi saya hari ini akan membahas yang notasi postfix-nya. Mungkin nanti di video berikutnya nanti kita akan membahas yang 3 tuple sama yang 4 tuple-nya gitu ya. Terus seperti ini formula umumnya kalau kita mengubah dari potongan program tadi menjadi notasi postfix. Jadi sini adalah operan, operator. Ini rumusnya ya. Operan, operator. Misalnya, ini soalnya nih, kalau ada soal yang seperti ini, A plus B dikali C plus D ya. Lihat di sini pointer saya. Berarti bagaimana notasi postfix-nya? Jika mengikuti formula yang di atas, gitu ya. A B plus, ini A B plus, karena di sini adalah operan, operator. Berarti kan di sini operan, operator gitu ya. Makanya sini adalah A B plus C D plus C D plus. Baru di belakang adalah kalinya gitu. Ini bentuk notasi postfix-nya dari penggalan program ini gitu ya. Seperti itu. Mudah ya, sangat mudah ya. Terus semua instruksi kontrol program yang ada diubah menjadi notasi postfix misalnya. Nah, contohnya kita menggunakan algoritma if ya untuk logika ya. Contohnya jika if then else itu ya. Pernah sering ya kalau Anda sudah belajar pemrograman pasti menggunakan sering menggunakan kondisi if then else. If dan else itu kan dia kan pertama kan ekspresi ya. Yang kedua statement 1, statement 2 gitu ya. Ekspresi itu adalah logika ya. Memenuhi syarat apa tidak gitu ya. Habis itu kalau memenuhi syarat lakukan ini, kalau tidak lakukan ini gitu ya. Itu simple berpikirnya gitu ya. Seperti itu. Nah, lanjut bagaimana cara ngubahnya kalau pakai if? Nah, ini adalah formula utamanya. Formulanya untuk mengubah untuk if ya ke dalam notasi postfix-nya. Yang pertama adalah ekspresi label 1, BZ, statement 2, label 2, BR, statement 2. Ini adalah formulanya. Nah, ya. Terus BZ itu apa? Branch if zero. Kalau dia salah, ya. Terus BR melompat tanpa harus ada kondisi di tes. Jadi dia akan nanti melompat ini tanpa ada melalui kondisi tes. Berarti kalau dia memenuhi syarat, berarti kan melakukan yang ini. Kalau tidak, berarti yang lakukan adalah BR ini gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, bisa lihat. If A lebih besar dari B, then C sama dengan D. Else C sama dengan E gitu ya. Sering ya, lihat ke penggalan begini. Bagaimana kita mengubah ke dalam postfix gitu ya. Nah, lakukan di sini. Yang pertama-tama adalah lakukan dulu namanya indeks biar gampang nanti kita urutannya gitu ya melakukan operasinya. Contohnya tadi sudah pertama bagaimana mengubah notasi postfix tadi ya, operan, operator ya tadi ya yang di formula yang ini nih ya, slide sebelumnya ini ya. Nah, habis itu kita buat ini berarti yang ini ya yang kita lakukan ekspresi yang ini ya, ini ekspresi ya. Terus ini statement, ini adalah statement gitu ya. Gitu. Berarti di sini adalah A, B sama lebih besar gitu ya berarti ya. Terus 22. Habis itu ngikutin berarti ke langkah 22 gitu ya. Jadi gini,
ketika A lebih besar dari B tidak benar gitu ya, bahwa dia akan meloncat ke langkah 22. Berarti C sama dengan E gitu ya, seperti itu. Terus kalau dia memenuhi syarat, berarti kan dia akan melakukan eh, D sama dengan D gitu ya, C sama dengan D gitu ya, maksudnya gitu ya, seperti itu. Tapi perlu dipahami pertama di sini adalah yang ini adalah operan-operannya tadi ya, operan operator ya. Jadi juga sini juga sama, operan operator, operan operator. Yang di sini juga lihat pointernya, operan operator, operan operator ya. Yang tiga ini setelah kita dapatkan itu baru kita buat urutannya gitu ya. Saya ulangi lagi ini, A lebih besar, ketika A lebih besar dari B, berarti kan kondisinya benar, berarti lakukan adalah BZ ini kan gitu kan, ya. Makanya sih ada labelnya gitu ya. Tapi kalau tidak, dia akan disuruh loncat ke indeks 22 gitu ya. C sama dengan E gitu ya. 25 adalah stop. Nah, kalau secara ini penjelasannya, bila ekspresi A lebih besar sama dengan B itu salah, maka loncat ke instruksi 22 gitu ya. Nah, 22 ini dari mana? Kan kita buat indeksnya biar gampang nanti membuat terstruktur bagaimana cara kerjanya gitu ya. Terus bila ekspresinya A lebih besar sama dengan B itu benar, berarti tidak ada loncatan ya. Instruksi berlanjut ke angka 16 sampai 18 gitu ya. Seperti itu. Baru selesai itu dia loncat ke 25, selesai gitu ya. Seperti itu. Bisa ya dipahami? Silahkan nanti diulang-ulang lagi nanti ya. Bisa biar sampai paham. Nah, bila ekspresinya ini sama tadi ya, sorry ini masih ke kesimpulannya. Terus contoh lain. Kita contoh lain adalah pakai while do. Sering menggunakan kan pakai while do di dalam pemrograman. Ya. Nah, kita coba pakai perulangan looping dengan while do ya. Ekspresi dan statement gitu ya. Bagaimana mengubah kenotasi postfix-nya gitu ya. Ekspresi, label, BZ, statement, label 2, BR. Ini yang untuk kondisi while do ya. Terus instruksinya adalah seperti ini contohnya. A sama dengan 1, while A lebih kecil dari 5, lakukan adalah A sama dengan A plus 1 gitu ya. Gitu enggak? Misalnya A-nya kan mulai dari start awal ya 1, kalau 1 lebih kecil dari 5, benar ya? Benar, berarti dia melakukan nilai A-nya itu sama dengan 1 plus 1 ya. Berarti ini sama dengan 2 gitu ya. Baru 2 lagi masuk gitu ya. Dia akan perulangan sampai selesai. Gitu ya. Secara logikanya gitu kan. Untuk di dalam memahami looping ini ya, kondisi ini ya. Itu karena udah belajar mata kuliah logika algoritma lah ya, sudah sering menggunakan. Saya hanya merefresh saja seperti apa cara bacanya gitu ya. Terus ini cara mengubah bentuknya ke dalam postfix ya. Ini lihat kita buat juga indeksnya ya, indeksnya. Terus yang di sini adalah kita perhatikan yang ini operator ya, operan itu ya. Maka terus ini nanti operator ya. Nah, sama operan ya. Ya, jadi seperti ini lihat sini. Operan operator, operan operator, operan operator gitu ya. Bisa nggak dipahami ya? Lihat dari ininya codingannya nih. Nah, di sini berarti jika A-nya itu sama dengan 1 ya, lihat apakah A ini lebih besar, lebih kecil dari 5. Kalau dia memenuhi, berarti dia melakukan 26 ya. 26 itu berarti kan kalau tidak memenuhi dia berarti kan keluar. Kurang begitu. Kalau 26 ini kan keluar ya. Sorry, ini 26 harus ada keluar, selesai. Kalau dia memenuhi syarat, berarti dia ini yang dilakukan. A
plus ya 1 sama dengan ini yang langkah 18 sampai 22. Nah, ini yang dilakukan. Berarti logiknya kalau kita mau ini, kalau dia memenuhi syarat, dilakukan adalah yang ini langkah 18 sampai 22. Kalau tidak memenuhi syarat, kondisinya 13 sampai 15 ini berarti dia langsung ke 25 alias selesai gitu ya. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Seperti itu untuk notasi postfix. Nanti kalau untuk notasi 3 tuple gimana? Nanti video berikutnya nanti akan saya bahas nanti ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan saya upload juga di YouTube biar sama-sama kita belajar. Ya, saya juga belajar, kalian juga belajar ya. Seperti itu ya. Nah, seperti ini perjalanan instruksi. Masih ingat kan? Nah, lihat di sini kan ada tadi 3 analisa leksikal, analisa sintaksis, ada analisa semantik. Tapi analisa semantik itu nanti dia mengeluarkan namanya code generator. Ya, dia menggunakan tabel. Contohnya, di dalam program itu Anda menggunakan pemrograman, misalnya menggunakan X sama dengan Y plus X itu ya. Setelah dianalisis leksikal, kita mendapatkan token-token ya. Tokennya kita buat identifier 1 ya, identifier 2 gitu ya. Berarti identifier 1 sama dengan identifier 2 ditambah identifier 1 kan? Karena kan X sama dengan Y plus X gitu kan. Berarti ini setelah itu nanti di sintaksis kita mendapatkan namanya pohon ya. Pohon kemarin kita udah video sebelumnya sudah membuat bagaimana membuat pohon itu dengan left mouse derivation atau right mouse ya derivation. Nah, dia akan membuat seperti ini. Assignment penugasannya apa? Nanti identifier 1 ya sama dengan ekspresinya turun lagi identifier 2 plus identifier 1 ya. Ini bentuk suatu pohon gitu ya atau tree terkenalnya ya. Setelah itu baru kan dianalisa semantik. Analisa semantik dia akan menghasilkan seperti ini. LDA gitu kan, add dan STO gitu ya. A, Y, X gitu ya. A itu kita load dulu A-nya gitu ya. Tambahkan Y-nya gitu kan. Simpan di X gitu kan. Nah, itu yang kita dapatkan dari sini. Nanti setelah kita mengubah menjadi notasi postfix tadi atau nanti ke bentuk yang saya bilang tadi, nanti ada namanya 3 tapel sama 4 tapel ya. Seperti itu urutan programnya. Ini adalah tahap instruksi analisa atau analisis di dalam teknik kompilasi. Ini biar tahu perubahannya ketika Anda mengcoding banyak, ketika Anda compile, Anda paham bagaimana sih alurnya sampai bisa mesin komputer itu bisa menjalankan. Nah, ini tahap analisanya yang kita pelajari gitu ya. Jadi seperti itu. Kita seorang komputer teknik informatika atau ilmu komputer terus tahu gitu ya. Kalau yang lain selama ini kan enggak. Ketika Anda coding, running, error, hanya baca selesai kan. Ini Anda diajak untuk bagaimana logikanya atau alur instruksinya gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kita sama-sama belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.